Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rabbil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Kita lanjutkan kitab Ushulul Fiqh Tafsir oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Masih di Tarjamatul Quran, menerjemahkan Al-Quran. Kita sudah baca tarjamah lughatan. Ini kembali pada beberapa makna, karena semuanya itu tarji'u ilal bayan yang Allah. Tarjamah makna-makna kembali kepada makna al-bayan, jelaskan, al-idah, menerangkan. Fil istilah, secara istilah, at-ta'biru 'anil kalami bi lughatin ukhra. Tarjamah adalah mengungkapkan suatu pembicaraan dengan bahasa yang lainnya. Paham ini? Mengungkapkan sebuah pembicaraan dengan bahasa lainnya, berbeda dengan bahasa asal. Tarjamatul Quran, tarjamatul Quran artinya adalah at-ta'biru 'an ma'nahu bi lughatin ukhra. Mengungkap makna Al-Quran dengan bahasa yang lainnya, selain bahasa Arab. Ya, kalau tafsir kemarinnya bahasa Arab dengan bahasa Arab ya. Kami menjelaskan makna Al-Quran bahasa Arab ya, dengan bahasa Arab ini dengan bahasa yang lain. Bahasa Arab, Al-Quran berbahasa Arab diterjemahkan misalnya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini tarjamatul Quran. Buat tarjamah secara umum. Di sini ada dua. Buat tarjamah itu namaan. Tarjamah ada dua. Ahaduhuma tarjamatun harfiyah. Pertama tarjamah harfiyah, wa dzalika bi ayyudha tarjamatu kulli kalimatin bi isa'iyah. Itu diletakkan penerjemahan setiap kata di sampingnya, iza, sejajar atau di bawahnya atau di dekatnya. Ini tarjamah harfiyah, berarti kulli kalimat, setiap kata. Ini tarjamah harfiyah, di letter-letter orang, kata per kata. Asani, yang kedua, tarjamatul ma'nawiyah. Kedua adalah tarjamah ma'nawiyah atau tafsiriyatun. Tarjamah ma'nawiyah atau tafsiriyah. Wa dzalika bi ayyu 'abbara an ma'na al-kalimah atau ayyu 'abbara an ma'na al-kalimah an ma'na al-kalam bi lughatin ukhra min ghairi mura'ati al-mufradati wa tartib. Tarjamah ma'nawiyah dia mengungkap makna kalimat dengan bahasa yang lainnya tanpa memperhatikan kata per katanya dan urutan-urutan kata. Paham ini? Nah, seperti yang kita bilang tadi kemarin, dalam bahasa Arab saja ke bahasa Indonesia itu, paham ini? Qolal mudarrisu, qala berkata, al-mudarrisu guru, berkata guru. Itu urutan kata per katanya. Ya, kalau kita terjemahkan dalam kaidah bahasa Indonesia itu dibalik, guru berkata, ya, guru berkata, karena subjek predikat itu di bahasa Indonesia terbalik tak? Nah, jadi kalau tafsiriyah itu maknawiyah itu tidak memperhatikan urutan kata. Ini dari bahasa asalnya, misalnya ini duluan, nanti di bahasa tujuannya sudah jadi kalimat sempurna. Nah, ini berbeda tadi harfiah, kata per kata ya, berarti sesuai dengan urutan kata. Misalnya tadi contohnya qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bagus juga contohnya ya. Ayat menjelaskan maksudnya Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, jadikan dia Qur'anan Arabiyyan, jadi Al-Quran yang berbahasa Arab, la'allakum ta'qilun. Kita lihat penerapan dua jenis tarjamah ini. Fatarjamatul harfiyah itu, maka tarjamah harfiyah ay yutarjima kalimati hadin ayati kalimatan.
seorang menerjemahkan kata-kata yang ada pada ayat ini kalimat-kalimat, letter, kata per kata. Fatarjimu inna thumma ja'alnahu thumma qur'anan thumma arabiyan wa hakadha. Terjemahkan inna dulu, ja'alnahu qur'anan arabiyyan. Demikian seterusnya. Tarjamatul ma'nawiyah itu, adapun tarjamah ma'nawiyah, wa ayu tarjima ma'na al-ayati kulliha. Jadi dia menerjemahkan makna ayat. Ini makna ayat. Kalau tadi kalimat, kata-kata yang ada dalam ayat, kata per kata. Kalau ini langsung makna ayat kuliah seluruhnya. Bi dengan qat'in nadhari an makna kulli kalimatin wa tartibiha, tanpa memandang, melihat, apa artinya memutus, tanpa melihat kepada makna setiap kata dan urutannya. Paham ini? Wahya qaribatun min makna at-tafsir al-ijmali. Tarjamah ma'nawiyah ini dekat dengan makna tafsir secara global, makna ayat secara global. Saya misalnya di Darussul Lughah itu kita pelajari fi'il, misalnya ajib anil as'ilatil atiyah, ajaba yujibu ajib, ya kan dia muta'addi dengan an, ajaba an, yujibu an, ajib an, kan begitu. Atau yang ada di jilid 2, bahasa an, bahastu anil miknasati, ya ini bahasa an. Kalau antum terjemahkan bagaimana? Bahastu anil miknasati, jadinya dalam bahasa Indonesia saya mencari satu. Berurut nak sesuai dengan bahasa Arabnya? Tidak. Bahasa Arabnya bahastu, apa dulu? Fi'il dulu, baru fa'ilnya tuh di belakang, ya. Ini satu. Jadi mencari saya. Pasti orang Indonesia pun masuk no. Ya kan? Bahastu an. Ya, mencari saya. Orang Indonesia pikir, ya, misalnya saya dicari. Padahal maksudnya apa? Saya mencari. Ya, paham ini? Ini nih. Perhatikan. Jadi bahastu, bahasa dulu pasti, ya. Bahasa mencari. Tuh, ana, nake, saya. Kalau dia harfiah, ya letter let, kata per kata. Urutannya sama. Bahasa dulu baru an, bahas, tu, an, dan seterusnya. Jadi kalau maknawiyah, tafsirnya sudah tidak. Dia terjemahkan secara global makna kalimat tersebut. Saya mencari satu. Jadi sisi urutan tidak diperhatikan lagi, ya. Qat'an nazar, ya. Bi qat'in nazar. Tidak melihat lagi dari sisi apa? Urutan. Yang kedua, tidak melihat lagi dari sisi makna kata per kata. Sekarang saya tanya. Bahastu anil miknasati. Berapa kata sini? Ya jawab, ya. 4. Ya, kasih bagus duduk, Om. Ya. Mana songkokmu? Ya, pas ini pegang-pegang. Ya. Bahastu anil miknasati berapa kata? 4. 1 bahasa. 2 tuh. 3 4 kamu terjemahkan apa tadi? Bahasa anil miknasati. Saya mencari satu. Saya mencari sapu berapa kata? Talu. Mana satu? Nah, ini. Tidak usah kita dari. Terjemah kami dari. Saya mencari dari satu. Masukmu? Nah, pusing lagi orang. Karena memang kalau terjemah maknawiyah dia tidak lihat gitu. Oh, misalnya 4 kata, berarti harus 4 kata juga di bahasanya. Tidak bisa. Tidak bisa, kacau. Nanti disebutkan nanti. Terjemah harfiah di sini. Ya. Tidak bisanya, mustahilnya dipakai dalam menerjemahkan Al-Quran. Saya misalnya, kalian belajar misalnya da'a, yad'u, ud'u. Itu muta'addi bisa kepada lam, ya. Bisa muta'addi dengan ala, bisa muta'addi dengan ila, ya. Ini kan maknanya beda-beda. Atau langsung muta'addi
ke maf'ul, ya, da'autullaha, ya. Bisa ini? Ini 4 bentuk. Yang pertama, da'a, setelahnya huruf li, lam. Da'autu lahum. Apa artinya? Saya mendoakan atau saya berdoa kepada mereka atau apa? Saya berdoa, saya mendoakan lam, kebaikan untuk mereka. Kalau da'autu alaihim, saya mendoakan, doa juga, tapi ala. Apa artinya? Kalau doa setelahnya ala, maka artinya apa? Saya mendoakan, tapi apa? Kejelekan atas. Nah, ini. Kalau setelahnya ila, da'autuhum ilal islam. Apa artinya? Mendoakan. Saya berdoa kepada mereka. Saya mendoakan mereka. Paham ini? Da'autuhum ilal islam. Saya, apa artinya? Mendakwahi mereka kepada Islam. Ud'u ila sabili rabbik. Ya. Ud'u, berdakwahlah engkau ila sabili rabbik, kepada jalan Rabb. Bukan kepada partai, ormas, kelompok, sekte. Hah? Sosok ustaz tertentu, tidak, tapi kepada al-haq, jalan Rabb, Al-Qur'an dan Sunnah. Berdakwah bukan berdoa. Berdoa ini, berdoa ini santai. Ya. Atau langsung da'autullah, saya berdoa kepada Allah. Itu berdoa biasa. Berdoa. Atau meminta apa? Nah, ini nih gambaran bahwasanya jauh ini terjemah harfiah dan terjemah maknawi. Terjemah maknawi tidak usah dilihat. Dia tidak lihat makna kata per kata, karena tadi kadang tidak diterjemahkan, tidak dipakai. Iya. Cuma karena di bahasa Arabnya memang pasangan. Ya. Misalnya da'autu alaihim, kalian terjemahkan saya mendoakan atas, ya. Ini atas ini kadang diungkap, ya, paham ini? Tapi dipahami langsung dalam bahasa Arab bahwasanya ini maksudnya mendoakan kejelekan. Alanya itu makna atasnya tidak dipakai. Tapi digandengkan dengan da'anya langsung dipahami. Oh, doa kejelekan. Hati-hati itu. Doa bukan sholat ya, kalau sholat kemarin lain. Bisa paham ini? Tadi juga bahastu an. Itu kan dari. Tidak diterjemahkan. Ya, karena tidak dilihat. Yang penting makna ayat. Makna kalimat secara global. Wahya qoribatun min makna tafsir ijmali. Dan ini dekat dengan makna tafsir global. Sekarang beliau berpindah hukum tarjamah Al-Quran. Hukmu tarjamatil Quran. Hukum menerjemahkan Al-Quran dengan 2 jenisnya tadi. Yang pertama, at-tarjamatul harfiyatu, kata Syekh rahimahullah, binisbati lil Qur'anil karimi mustahilatun 'inda katsirin min ahli ilmi. Tarjamah harfiyah jika disandarkan kepada Al-Qur'anul Karim ini mustahilah. Ini mustahil, tidak mungkin terwujud menurut banyak dari ulama ahli ilmu. Tidak bisa dipakai. Mustahil. Kenapa? Li'annahu yushtaratu fi hadha an-naw'i min at-tarjamati syurutun la yumkinu tahaqququha ma'aha. Itu syurutun nakirah, setelahnya jumlah. Sengaja dikasih nakirah supaya dikasih ya na'at, sifat setelahnya dengan bentuk jumlah. Karena dipersyaratkan untuk tarjamah harfiah ini, jenis ini itu tarjamah harfiah ini, baik syarat-syarat yang sifat yang tidak mungkin tahaqququha, tidak mungkin terwujud bersama. Ai la yumkinu tahaqququ tilka syuruti ma'at tarjamatil harfiyyah. Itu maksudnya. Jadi tidak mungkin terwujud baik syarat-syarat ini bersama tarjamah harfiyyah. Tidak mungkin. Wahya, apa itu syarat-syaratnya, Ustaz? Alif, yang pertama wujudu mufradatin fil lughatil mutarjami ilaiha bi izai hurufil lughatil mutarjami minha. Sebelumnya saya ingatkan, jadi kalau tarjamah berarti ada 2 yang kita harus perhatikan. Ada bahasa asal, ada bahasa tujuan ya. Ada bahasa asal, ada bahasa tujuan. Bisa paham ini?
Ya, Google Translate saja itu kalau ada tanda panah atau Indonesia Arab, Indonesia Inggris ya, atau kebalik Arab Indonesia, Indonesia Arab itu ada asal, ada tujuan dilihat apa yang kamu terjemahkan. Di sini jelas bahasa asal adalah bahasa Arab. Paham ini? Apa bahasa Arabnya bahasa asal? Nah, ini al mutarjamu min minha. Al mutarjamu minha ini bahasa asal. Al mutarjamu ilaiha ke bahasa tujuan. Min ila gitu. Sama-sama isim maf'ul. Ya, mutarjim kasrah ini orangnya. Paham ini? Baik. Perhatikan. Yang pertama wujudu mufradatin. Syarat yang pertama kalau memang mau terjemah harfiah dan ini sudah disebutkan tadi ini tidak mungkin terwujud. Baik. Adanya mufradat. Kosakata fi pada al-lughatil mutarjami ilaiha. Bahasa apa namanya? Bahasa asal atau tujuan? Adanya kosakata pada bahasa tujuan. Biiza sama persis dengan bahasa asal. Ya, ini bahasanya biizai huruf, yaitu sama dengan huruf-huruf, itu maksudnya sama dengan kata-kata yang ada pada bahasa asal. Nah, kita barusan jelaskan baru dua kata, bahasa an dan da'a. Ya, itu saja sudah tidak ada yang bisa imbangi dari bahasa Indonesia. Jadi satu fiil, satu kata bahasa, ya, karena dia muta'addi dengan an, ini sudah kita harus membutuhkan minimal satu atau dua kata, ya, atau bahkan lebih. Ya. Bahasaan dua kata ini dia kita terjemahkan mencari satu kata. Da'a, lam, da'a lahum, ya, mendoakan kebaikan, ada tambahan. Ini sudah ada imbang. Bisa ini? Tidak ada satu kosakata Arab kemudian kita dapat yang persis sama dengan bahasa Arabnya dari bahasa Indonesia. Mungkin ada sebagian, mungkin ada, tapi terbatas. Ya, nah, bahasa Arab luas sekali. Bayangkan, paman saja itu kita pelajari di Rasul dulu ya. Al-ammu, al-khalu, ya, itu semua om semua, paman semua. Saya ada paman dari ayah, paman dari ibu, dan seterusnya. Ini paham? Ini sudah syarat pertama tidak bisa. Jadi adanya kosakata pada bahasa tujuan yang semisal dengan bahasa asal. Ini bahasa asal jelas bahasa Arab karena kita cerita tentang Al-Quran. Jadi bahasa al-mutarjam minha adalah bahasa Arab. Ini kali kasih X. Berarti ini datar penuh. Yang kedua, wujudu adawatin lil ma'ani fil lughatil mutarjam ilaiha musawiyatin atau musyabihatin lil adawati fil lughatil mutarjam minha. Ini juga lebih jauh lagi. Iya. Itu adanya adawat, alat-alat. Ya. Lil ma'ani untuk makna-makna tertentu. Pada bahasa tujuan yang sama atau mirip dengan alat-alat yang ada pada bahasa asal. Alat itu mungkin huruf, ya, kalau bahasa kita mungkin imbuhan atau apa. Nah, ini sudah tidak imbang lagi. Ya, tadi kita sudah bilang ya. Ya. Da'a, ala saja itu sudah. Bahasa Arab ada ala, ada ila, ada lam, da'alahum, da'utulahum. Di bahasa Indonesia tidak ada. Di bahasa kita tidak ada alat-alat begini. Paling imbuhan, di, ke, ya, an, ya, itu saja. Alat-alat ada huruf-huruf. Ya. Nah, kalau kita malah di apa? Di bahasa Indonesia huruf itu hanya huruf alfabet, ya. Kalau kan di bahasa Arab ada huruf maknawiyah, ya. Ada harfu makna, ya. Ya, ada harfu mabnan, ya. Ada huruf hijaiyah, mabnan, ada huruf makna.
Dia satu huruf tapi ada maknanya. Misalnya A, apakah? Ya, li, untuk. Iya enggak? Bisa dipahami? Kalau di bahasa kita kan sudah tidak ada ya. Ada huruf maknawi ya di N. Oh, maknanya ini nakke. Iya. Kah, kau. Tidak ada. Kau sendiri bikin istilah ya. Ini N Ustaz, kutulis. Siapa ini? Ya? Nakke. Ya. Tidak ada kan? Ini sudah tidak imbang. Ya. Karena dipersyaratkan ada alat-alat di bahasa bahasa tujuan yang sama atau semisal dengan mirip dengan bahasa asal, itu bahasa Arab. Ini tidak ada. Gini. Tamatsulul lughatainil mutarjami minha wa ilaiha fi tartibil kalimat. Oh, ini lebih-lebih lagi. Ya, hina tarkibiha fil jumali was sifat wal idhafat. Tamatsul, samanya dua bahasa ini. Al mutarjami minha, bahasa asal, wa ilaiha, dan bahasa tujuan. Dari sisi mana? Fi tartibil kalimat, pada urutan kata. Ya, itu sudah dibilang tadi. Hah? Qala Muhammadun. Apa bahasa Indonesianya? Terjemahkan coba. Qala Muhammadun. Apa bahasa Indonesianya? Yang baku ya, yang baku ya. Apa? SP. Muhammad berkata. Coba lihat. Bahastu 'anil miknasati. Apa artinya? Saya mencari satu. Urut? Sama urutannya dengan bahasa Arab? Oh, tidak. Bahasa dulu baru tu. Bahas tu. Berarti mencari aku, mencari saya. Kacau. Ayam, sama urutannya tidak. Sudah, selesai. Kali-kali non, sudah. X lagi. Tidak terpenuhi. Berarti 3 syarat tidak terpenuhi. Ya. Jadi samanya dua bahasa, bahasa asal itu bahasa Arab dan bahasa tujuan bahasa Indonesia kalau kita dalam urutan kata hina tarkibiha, pada susunan kalimat, tarkibiha fil jumal, pada susunannya dalam kalimat. Ini sudah tidak sama. Sudah tidak sama. Karena jumlah fi'liyah saja kan fi'il fa'il. Di Indonesia subjek predikat selalu subjek di depan ya. Tidak ada PS, kan saya sudah bilang. SPO, SPK, SP. Tidak ada PS. Ya, kecuali yang main PS, ya, PS5, PS7, ya. Bisa paham ini? Ini sudah tidak urut. Ya. Ya, ketika misalnya dibentuk pada kalimat sifat, sifat-sifat juga sama. Ya, walaupun kalau untuk na'at man'ut itu rata-rata urut ya. Rata-rata na'at man'ut urut Al-Qur'an, Al-Qur'an yang mulia ya. Paham ini? Bisa ya? Rata-rata ini urut. Wal idhafat, dan penyandaran-penyandaran. Ini kalau untuk mudhaf ilaih rata-rata juga urut. Ya. Kitabullahi misalnya, kitabnya Allah. Rata-rata urut. Tapi kalau untuk kalimat ini banyak-banyak tidak urut, apalagi jumlah fi'liyah ya. Apalagi jumlah fi'liyah. Kalau mubtada khabar masih mending ya. Ya, Muhammadun fil masjid. Muhammad dalam masjid. Pas kita. Tapi yang lainnya Zahaba Muhammadun ilal masjid. Pergi Muhammad ke masjid. Sudah tidak apa sama urutannya. Allah taala. Ini 3 syarat ini tidak ada yang terpenuhi ya. Ya, dari sisi adanya kosakata, mufradat yang persis sama ya. Ya, kita saking luasnya bahasa Arab itu kita butuh banyak kata dalam bahasa Indonesia untuk menerjemahkan satu kata-kata. Seperti al-am, al-khal, al-ammu, paman dari pihak ayah atau paman dari ayah. Apa itu paman dari ayah? Itu saudara laki-lakinya ayah. Oh, banyak sekali. Ya, tidak cukup kalau kita bilang al-am paman. Tidak cukup karena kenapa? Ada juga khalun paman juga. Tapi beda. Kita butuh banyak bahasa Indonesia, kata-kata Indonesia untuk menerjemahkan satu kata bahasa Arab. Apalagi di dalamnya makna anunya Arab. Oh. Ya, luar biasa. Bisa paham ini? Ini yang pertama tadi alif. Mufradatnya tidak yang imbang. Yang kedua adawat. Alat-alat. Kalau bahasanya mungkin huruf-huruf ya. Ya, dan semisalnya. Ini kita huruf saja, huruf maknawi tidak ada kita punya.
di bahasa Indonesia. Yang ada huruf alfabet, ya. A, B, C sampai Z. A, apa maknanya A? Tidak ada. Z, apa? Tidak ada. N, M, S, tidak ada. Bisa apa ini? Beda Arab, ya ada harfu makna, ada harfu mabnan. Kemudian yang jim dari sisi urutan. Ya, samanya bahasa asal dan bahasa tujuan dari sisi urutan dalam kalimat, sifat dan idhafah. Jadi kesimpulannya kata Syekh, qala ba'dul ulama, kenapa begitu? Berkata sebagian ulama, inna tarjamatal harfiyata yumkinu tahaqququha fi ba'dhi ayatin aw nahwiha. Sungguhnya terjemah harfiah mungkin terwujud fi ba'dhi ayat, pada sebagian ayat saja. Ya, atau yang semisalnya. Walakinnaha, ya, akan tetapi wa in amkana tahaqququha fi nahwi dzalik muharramatun. Jadi akan tetapi, ya, walaupun dia mungkin terjadi pada sebagian ayat, ya, itu tetap hukumnya muharram, hukumnya haram. Kenapa? Li'annaha la yumkinu an tu'addiyal makna bikamaliha. Karena tarjamah harfiah tidak akan mungkin menunaikan, menggambarkan makna secara sempurna. Kan Al-Quran sempurna. Ya. Supaya untuk ditadabburi, dipahami. Nah, kalau kita mau terjemahkan letter-letter, kata per kata, apa kita dapat dari situ? Ya. Paham ini? Mana kesempurnaan, mukjizat Al-Quran? Kedalaman makna Al-Quran. Tidak ada apa. Ya. Begitu pula dasar kedua, wala an tu'athira fi nufusi ta'thir al-Qur'an al-Arabi al-mubin. Dan juga tarjamah harfiah ini tidak bisa memberi pengaruh pada jiwa dengan pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab yang sangat jelas. Tidak bisa. Kata potong-potong tadi. Apalagi misalnya inna, sungguh, na, kami. Potong-potong begitu. Ya, apalagi sudah tadi, ya, ketemu kata-kata yang, ya, mutaaddi dengan huruf misalnya. Ya, dia da'a, misalnya da'autu lahu, misalnya da'a, berdoa, ya kan? Tu, saya. Lam, untuk. Hum, mereka. Ya. Mana makna kebaikan? Tidak ada. Karena di terjemah harfiah dan terjemah tidak ada makna kebaikan. Itu hanya dipahami kalau kita belajar bahasa Arab. Bisa paham ini? Da'autu alaihim. Da'a, berdoa, tu saya, ala atas. Fihim, mereka. Ya, orang bisa jadi, oh iya, mendoakan atas mereka. Ya, kebaikan. Bisa jadi dipahami salah. Padahal kalau sudah da'a ala, doa kejelekan. Nah, ini tidak bisa. Ya, walaupun tadi sebagian mungkin, ya, sebagian ayat. Tapi tetap hukumnya tidak boleh. Karena itu, alasan pertama, tidak bisa terjemah harfiah ini mengungkap kesempurnaan makna Al-Quran. Yang kedua, tidak bisa memberi pengaruh pada jiwa dengan pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab yang sangat jelas. Wala darurata tad'u ilaih. Dan tidak ada perkara darurat yang mengharuskan kita beralih kepada terjemah harfiah. Lil istighna anha bitarjamatil ma'nawiyah. Karena kenapa? Kita cukup dengan adanya terjemah ma'nawiyah. Ngapain repot-repot mau terjemah harfiah? Bisa dipahami tidak maksudnya? Baik. Walaupun nanti kalau kita orang Indonesia untuk mencapai terjemah ma'nawiyah, mungkin kita lihat dulu tahunya apa artinya, apa dia bukan kamus apa. Tapi nanti ujung-ujungnya digabung maknanya secara global. Ya, paham ini? Baik. Sudah jelasin ya? Wa ala hadha fatarjamatul harfiyatu in amkanat hissan fi ba'dil kalimat fahiya mamnu'atun syar'an. Jadi menurut, ya, di atas ini itu kesimpulannya, maka terjemah harfiah walaupun dia mungkin secara his, secara nyata pada sebagian kata, maka dia hukumnya secara syariat dilarang, hukumnya haram. Ya, jadi itu mamnu'ah, ya. Muharramah, itu saya tegaskan, ya, dilarang, ya, diharamkan. Allahumma, ya Allah, illa kecuali ayu tarjima kalimatan khassatan bilagati may yukhatibu liyafhamha. Kecuali ada seseorang yang menerjemahkan, ya, katanya khusus dengan bahasa yang dia ajak bicara. Ya, kita lagi dakwai orang Inggris misalnya, kita
Mau tidak mau terjemahkan Al-Quran ke bahasa Inggris, ya kita terjemahkan letter. Hah? Ini bahasa Inggris. Ya, agar dia paham. Misalnya ya, agar dia paham. Min ghairi ayyi tarjimah tarkiban kullahu, tanpa dia menerjemahkan susunan kalimat, susunan kata secara keseluruhan. Karena dia lagi ngomong misalnya dengan ya orang asing misalnya, maka fala ba'sa, maka tidak mengapa. Tapi kalau jadikan patokan acuan enggak. Ya, paham ini? Ya, lain kali kalau cari terjemahan biasa saja ya, maknawiyah. Ya, yang sudah terlanjur punya terjemah harfiah ya pegang saja. Ya, lihat saja artinya sesuai. Tapi bukan itu yang dijadikan acuan untuk memahami makna Al-Quran. Karena antum biar lihat itu juga tidak akan paham kata potong-potong. Itu inna sungguh. Gimana? Beda kalau kita langsung baca terjemah maknawiyahnya, langsung, luar biasa itu. Karena itu bahasa kita sudah diurut baik-baik ya, sesuai dengan susunan yang baku, bisa dipahami. Jadi itu tidak sembarangan itu terjemah. Ada timnya, ada orang-orang ahli di situ. Ya, ini bagian dari negara itu ada timnya. Lajnah Tashih Al-Quran. Ya, paham ini? Ada timnya orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Maksudnya, itu amanah besar. Ini terjemah maknawiyah yang kita pakai. Wa amma tarjamatul ma'nawiyah, adapun terjemah maknawiyah lil Quran, fahiya jaizatun fil asli. Hukum asalnya dia jaizah, hukumnya boleh. Jadi dia hukumnya boleh secara asalnya hukumnya boleh. Ini terjemah maknawiyah. Kenapa? Li'annahu la mahdhura fiha, karena tidak ada mahdhur, perkara yang dilarang padanya. Beda tadi terjemah harfiah sebutkan dua kan? La yumkinu an tu'addiya al-ma'na bikamali. Terjemah harfiah tidak bisa menunaikan mengungkap makna secara sempurna. Yang kedua, tidak bisa memberi pengaruh pada jiwa dengan pengaruh Al-Quran yang berbahasa Arab yang jelas. Ya, itu terjemah harfiah. Kalau maknawiyah tidak ada. Bisa. Coba lihat itu orang kadang dengan membaca terjemahan dia bisa menangis, dia bisa terdapur. Yang membantu dia. Ya, itu sudah lumayan sekali dia baca terjemahan. Dia lihat surga, ada bidadari, ada begini, dia paham. Ya, karena penerjemahan globalnya. Itu ada pengaruh. Dan itulah Al-Quran. Itu baru terjemahannya dia baca. Bagaimana kalau dia paham belajar bahasa Arab, dia belajar tafsir, kaidah tafsir, belajar usul tafsir. Ya, dia ambil dari para ulama tafsir ayat. Luar biasa. Ada guru yang membimbing. Paham ini? Waqad tajibu, kalau masuk kepada fi'il mudhari dalam baca kitab, maknanya apa? Taklil. Ya. Kalau masuk kepada fi'il mudhari dalam baca kitab, asal maknanya taklil. Kan kalau di tufatusannya kan sebutkan dua, taklil, taksir ya. Bisa sering, jarang, bisa sering, banyak, atau jarang, kadang. Itu taklil sedikit. Tapi aplikasi di lapangan, praktek di lapangan itu semua yang kita dapati kalau masuk kepada fi'il mudhari itu maknanya apa? Taklil, kadang. Kecuali qarinah jelas. Misalnya dibilang qad yanjahul mujtahidu. Orang yang rajin, orang yang sungguh-sungguh itu qad yanjah. Apa artinya? Kadang atau jarang atau sedikit? Tidak mungkin lah. Masa kita bilang kadang-kadang itu orang rajin itu berhasil loh. Kalau orang rajin saya kadang-kadang dia berhasil, orang kutub. Paham ini? Itu maknanya apa? Sering. Banyak orang yang mujtahid, orang yang sungguh-sungguh berhasil. Tidak semuanya juga. Ada semua. Ada sudah rajin apa Allah takdirkan tidak berhasil ya. Itu takdir dia. Tapi banyak. Taksir. Tapi dalam baca kitab asalnya ini. Qad tajibu. Asalnya tadi hukumnya apa? Hukumnya boleh. Tapi wa qad tajibu. Kadang bisa menjadi
wajib. Kapan? Hina takunu wasilatan ila ibalagil Qur'ani wal Islami li ghairi natiqina bil lughatil arabiyyah. Ketika terjemah ma'nawiyah tersebut itu menjadi wasilah, menjadi perantara, ya, sarana yang mengantar ke untuk bisa iblagil Quran, menyampaikan Al-Quran, wal Islam, menyampaikan Islam kepada ghairin natiqina, pada orang-orang yang tidak berbahasa Arab, yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Arab. Ya, misalnya ada satu kaum, satu kampung atau satu negara, tidak ada terjemah maknawiyah. Dan di situ ada orang-orang yang bisa didakwai kepada Islam, atau bahkan sudah ada kaum musliminnya, tapi mereka tidak punya Al-Quran terjemahan dengan bahasa mereka. Maka ini kata Syekh kadang bisa menjadi wajib. Nanti akan disebutkan syaratnya siapa yang bisa menjadi penerjemah Al-Quran. Yang paham ini? Kadang menjadi wajib. Kenapa? Karena menjadi sarana kepada menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran. Sekarang menyampaikan Islam, menyampaikan Al-Quran kepada manusia, hukumnya apa? Hukumnya wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Al-wasailu laha ahkamul maqasid. Berlaku kaidah. Ya. Tidak bisa kita sampai ke situ kecuali dengan ini, maka wajib. Ya, sesuatu yang wajib itu tidak bisa sempurna dengannya, maka dia juga hukumnya wajib. Sarana-sarana itu al-wasailu laha ahkamul maqasid. Dilihat apa maksudnya, apa tujuan. Tujuannya menyampaikan Al-Quran, Islam kepada kaum muslimin yang tidak berbahasa Arab, maka ini bisa menjadi wajib. Kadang, ya. Kenapa? Lianna iblagha dzalika wajibun, karena menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam kepada manusia itu hukumnya wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Dan apa yang wajib itu tidak sempurna kecuali dengannya, maka perkara tersebut itu menjadi wajib. Hukum asalnya tidak. Hukum asalnya mubah misalnya, hukum asalnya boleh saja. Tapi bisa berubah menjadi wajib. Seperti misalnya kita kerja, cari uang. Ya kan hukum asalnya boleh-boleh saja. Cari uang, tidak cari uang, asalnya boleh-boleh saja, mau-mau. Ketika kamu sudah menikah, ya, sudah berkeluarga, istri mau makan, tidak ada makanan, tidak ada uang. Apa yang kau lakukan? Minta-minta. Jadi pengemis. Tidak toh? Pasti cari uang. Tidak ada dimakan, tidak ada. Ingat ya, posisi memang tidak ada. Kan beda orang misalnya tidak ada uangnya, tapi deh banyak berasnya, banyak indominya. Iya kan? Memang tidak ada uangnya, tapi kulkasnya penuh. Ya enggak? Bagaimana, saudara? Nah, itu kan tidak wajib dia cari nafkah. Kenapa? Banyak makanannya. Mau apa? Ya, paham ini? Tidak ada kebutuhan lain. Paling makan saja. Makan kulkas penuh. Telur ada, ikan ada, minyak ada. Ya enggak? Ini anggaplah kulkas kosong. Tidak ada. Beras habis semua. Uang tidak ada. Saldo tidak ada. Maka si suami hukumnya apa? Wajib cari uang. Wajib cari uang. Tabungan tidak ada. Maka berdosa dia kalau hukum asalnya kerja boleh, tapi kalau kondisi begini wajib dia bekerja cari. Kerjanya juga tidak harus pakai skop ya. Mungkin dia pakai otaknya. Ya, apa bagus ya ini. Ya, saya jadi makelar saja. Ada HP ku, ada pulsa ku. Pergi ke showroom mobil. Mana mobil mau tujuan? Ini, foto baik-baik, video, bikin konten, kasih status, dijual. Berapa modalnya ini? 450 juta, saya jual 500. Boleh ji, bos? Boleh. Ambil itu 50, saya pasti konten. Bikin status laptop. Ya, itu pakai otak. Ya, karena tidak harus pakai otot. Karena kita pakai otak. Enggak HP yang mahalnya. Iya, foto ini. Mobil ini. Itu. Sama ya? Ini sama. Perkara-perkara seperti ini. Aku kumasannya saya bilang jaizah fil asal. Asalnya boleh. Tapi bisa menjadi wajib kalau sarana untuk wasilah ila iblagil Quran wal Islam. Terakhir, lakin yusyaratu li jawazi dzalika syurut. Tetapi boleh. Kebolehan tadi itu dipersyaratkan dengan beberapa syarat. Yang sudah dibilang boleh menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah ma'nawi. Apa syaratnya? Boleh. Al-awwal, yang pertama, alla tuj'ala badilan. Tuj'al ini mawilil majhul. Alla tuj'ala badilan 'anil Qur'ani. Terjemah ma'nawiyah ini tidak boleh dijadikan pengganti dari Al-Quran. Maksudnya seorang sudah yang dia pikir,
yang penting baca terjemah maknawiyahnya, tidak mau baca Al-Qur'annya, tidak mau belajar tafsirnya, tidak mau hadir majelis taklim untuk pelajari makna. Oh, itu bahaya. Tidak boleh dijadikan pengganti. Boleh. Itu hanya sarana membantu kita memahami Al-Qur'an. Ya, dan itu pun tidak cukup. Ya, itu belum cukup. Paham ini? Jangan dijadikan ganti dari Al-Qur'an. Bihaitsu yastaghni biha anhu. Dari sisi apa? Dia mencukupkan dirinya dengan terjemah maknawiyah dari Al-Qur'annya sendiri. Atau bahkan dia mungkin lafaz-lafaznya yang penting dia terjemahannya saja. Itu mah. Tidak penting apa? Lafaz Al-Qur'annya yang asli. Wah, ini keliru, berbahaya. Tidak boleh. Wa ala hadza, oleh karena itu, karena alasan syarat yang pertama ini, fala budda ayyuktabal Qur'anu bil lughatil arabiyyati wa ila janibihi hadhihi tarjamah. Oleh karena itu, format ya, bentuk terjemah maknawiyah kata Syekh, la budda, tidak boleh tidak, harus ya. Al-Qur'an itu tertulis dengan bahasa Arab. Ada ayatnya. Ada Al-Qur'annya berbahasa Arab, ada di situ. Bukan Al-Qur'an berbahasa Arab baru sudah alfabet ya. Kan ada sekarang itu juga ditinggalkan bagusnya. Bikin pusing. Pernah lihat itu. Jadi dia misalnya ya, y, a, dua a-nya begitu. Ayu, a, y, u. Suruh mengaji, suruh baca Iqra, bukan. Kau tuliskan begitu. Tidak ada manfaatnya, malah bikin kacau. Orang yang pemalas sudah ya ada begitunya. Tidak belajar Iqra, tidak belajar ngaji. Pasti baca juga itu yang Indonesia, pusing juga dia. Karena memang tidak bisa. Itu lain lagi pembahasannya, tapi itu kadang ada yang seperti itu. Bukan itu yang kita maksudnya. Lafaz Al-Quran berbahasa Arab. Ditulis, baru wa ila janibihi, sampingnya atau di bawahnya, baru terjemah maknawiyahnya. Nah, inilah yang ada di format-format kita. Ya, Al-Quran yang dari Arab Saudi dulu, yang cetakan dulu, ya juga dari Indonesia, itu rata-rata menyamping. Jadi satu ayat, sampingnya terjemahan satu ayat. Di Al-Qurannya sebelah kanan, terjemahan sebelah kiri. Satu ayat. Sekarang kan canggih ya, mushaf ya, apa Madinah, Rasul Utsmani, sempurna satu halaman, samping kanan dan bawahnya atau samping kiri dan bawahnya itu terjemah maknawiyah. Tidak ada masalah. Yang penting ada Arab. Jadi itu antum tidak akan dapati ada terjemah maknawiyah itu toh Indonesia toh, tidak ada. Inggris toh tidak ada. Pasti ada ayat. Pasti ada ayatnya, Arabnya pasti. Karena kenapa terjemah Al-Quran baru ada Al-Qurannya, tidak ada bahasa Arab, tidak ada, pasti ada ayatnya pada ada. Bahkan sekarang sudah canggih itu saya bilang tadi, bahkan dengan mushafnya sesuai dengan cetakan kita. Cuman bedanya ada terjemahannya di samping dan di bawah. Ini canggih sekali. Tidak ada bilang oh ini terjemah saja. Tidak ada Al-Qurannya, Arabnya biar satu. Tidak ada seperti itu. Akan kalian dapat. Karena ini syarat memang syarat. Karena jangan sampai itu dijadikan pengganti. Badin. Ya sudah ini kau pegang saya. Terjemah ini kan terlebur itu dipaham. Ini terjemahnya. Tidak mau lagi Arab. Nah itu tidak boleh. Litakuna kat tafsir lah. Sehingga kalau formatnya seperti ini ada ayatnya Arabnya dan ada terjemahnya. Paham ini? Makanya seperti tafsir untuk ayat tersebut. Paham ini? Walaupun ini global ya. Asani syarat kedua ayakunal mutarjimu kasar mutarji bukan mutarjah mutarji. Kalau tadi mutarjah fathah ya dua-duanya, mutarjamu minha mutarjamu ilaiha, ini mutarji kasrah karena isim fa'il. Asani ayakunal mutarjimu aliman bimadlulatil alfadhi fil lughatayn al mutarjami minha wa ilaiha wa ma taqtadhihi hasab as-siyaqi. Syarat kedua, al-mutarjim, orang yang menerjemahkan dengan terjemah maknawiyah ini harus aliman, harus dia memiliki ilmu terhadap madlulatil alfaz. Ya, kandungan-kandungan dalil yang ada pada lafaz Al-Qur'an. Ya. Fil lughataini, pada dua bahasa al-mutarjam minha, bahasa asal bahasa Arab, wa ilaiha, dan bahasa tujuan. Jadi dia juga harus paham bahasa, misalnya kalau kita Arab Indonesia ya, Al-Quran ke bahasa Indonesia.
Berarti dia harus ngerti juga kaidah bahasa Indonesia supaya tidak melenceng maknanya. Seperti yang saya bilang tadi, bahastu anil miktasati. Kita kan kalau kita bilang bahastu an, baru kita bilang mencari dari, itu kan pusing orang. Mencari dari apa? Saya mencari dari sapu. Apa maksudnya? Itu dan dari sisi bahasa kita enggak ada dipahami seperti itu. Mencari dari enggak ada. Yang ada mencari sapu. Saya mencari sapu. Sudah nggak paham. Jadi dari sisi bahasa Arabnya dia ngerti, ya kandungan dalil yang ada pada lafaz dari bahasa Arabnya, bahasa Al-Quran, dan juga bahasa tujuan itu bahasa Indonesia. Dia ngerti juga, oh ini mananya ini ikrar begitu. Baik. Wa ma taqtadhihi hasab as-siyaq, dan apa yang menjadi konsekuensi keharusan dari lafaz-lafaz tersebut sesuai dengan konteks tadi. Seperti yang saya bilang tadi, ketika bermutaaddi dengan huruf ini itu kan beda. Konsekuensinya beda. Ya. Dalam bahasa Arabnya misalnya ada namanya jawaban tolak misalnya, itu kan Masya Allah. Ya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum misalnya. Ud'uni. Ya. Berdoalah kalian kepadaku kata Allah. Maka itu jawaban tolak. Terikat, tak bisa dipisah. Astajib lakum. Maka niscaya aku akan kabulkan untuk kalian. Itu luar biasa. Ya, harus dia paham dari sisi bahasa asal dan bahasa tujuan. Dan konteks apa kalimatnya. Asal itu yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakuna aliman bima'na al-alfadhi syar'iyyati fil Quran. Dia harus tahu, punya ilmu terhadap makna-makna lafaz-lafaz syar'iyyah di dalam Al-Quran. Dan ini yang paling beratnya. Ya, diantaranya dari tiga ini diantara yang paling beratnya. Karena kalau yang pertama sisa formatnya ada ayatnya bahasa Arab, ada terjemahnya. Yang kedua ini ya terhubungkan dengan yang ketiga, tapi yang ketiga ini kadang mungkin yang kedua dia ngerti pendalilan lafaz dari dua bahasa dia ngerti paham, tapi dari sisi berarti kan dia pas terjemahkan ini makna lafaz syar'inya itu pas betul ya, misalnya sifat Allah misalnya ya, seperti yang saya bilang kemarin, sifat tangan itu kan jelas ya, penetapan sifat tangan untuk Allah pada ayat-ayat di tempatnya masing-masing. Mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Itu kan yadayya kan kembali kepada Allah. Tangan Allah. Berarti ada itu dia ngerti enggak ini makna syar'inya tangan, maksudnya apa yang dimaksudkan, apa dia kasih lari ke kekuasaan ke apa. Nah, ini kan terhubung antara 2 dan 3. Mungkin dia paham yadun tangan. Tapi pas dia tuangkan dalam terjemahan ini dia bilang kekuasaan. Itu kan kacau. Iya. Ya. Bisa paham ini? Ya harus paham. Oleh karena itu disinilah bercabang. Di syarat ketiga ini bercabang. Wala tuqbalu tarjamatu lil Qur'anil Karim illa min ma'munin 'alaiha. Sehingga tidak diterima ini tarjamah ma'nawiyah untuk Al-Qur'anul Karim kecuali orang yang ma'munin 'alaiha, orang yang amanah terhadapnya. Apa itu orang amanah? Bihaitsu yakunu musliman mustaqiman fi din. Dari sisi apa? Dia muslim. Yang jelas ya. Muslim, tidak mungkin orang kafir yang terjemahkan. Ya. Pertama dia muslim, yang kedua ini mustaqiman fi dini. Dia harus lurus dari sisi agamanya. Apa maksudnya lurus? Nah, itu tadi manhajnya benar. Ya, pahami akidahnya lurus, selamat. Manhajnya ada. Karena kapan misalnya dia ya Mu'tazili ya misalnya atau Rafidhi, Khariji, wah repot. Terjemahnya berpengaruh nanti. Ya. Bisa dipahami, ya Pak? Nah, itu saya katakan ini berat. Ya. Harus betul-betul ya dibersihkan dari pemikiran yang bayangkan misalnya dia Mu'tazilah. Bayangkan. Ya kan Mu'tazilah kan dia tetapkan nama, nafikasi sifat kan? Loh, bagaimana caranya nanti diterjemahkan maknawiyah? Ya. Allah yang Maha Hakim, Maha Aziz misalnya. Apa dia mau bilang? Nah, dia pasti tulis sifatnya di situ. Nah, dia nafikan sifat. Tetapkan nama, nafikan sifat. Apalagi Jahmi, ada nama, ada sifat, kecuali satu, sifatul wujud.
Ya. Atau yang menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat itu pun ditakwil. Ya, bisa paham ini? Itu nanti bahaya. Jadi ini syarat-syarat. Bolehnya apa? Terjemah apa? Maknawiyah. Ini terakhir yang dibaca sama teman kita. Ayo kita lanjut. Ini mudah, ini sudah ringan. Nanti dia apa setelah ini baru berat lagi ya. Tentang muhkam dan mutasyabih ya. Ini paling ringan karena cuma biografi ya, biografi sahabat dan tabi'in. Baca, coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Mana orangnya? Baik. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala al-mushtahiruna bitafsiri min as-sahabati ishtahara bitafsiri jama'atun min as-sahabati dzakara as-Suyuti minhum al-khulafa al-arba'ata Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu Aliyan, tanwin. wa Aliyan radhiyallahu anhum illa anna riwayata min as-salasati awalina lam takun katsiratan linshighalihim bil khilafati wa qillatil hajati ila naqli fi dhalika li kasiratil alimina li kasratil alimina bitafsiri. Baik. Qala rahimahullah al-mushtahiruna bitafsiri min as-sahabat. Sekarang beliau berpindah pembahasan baru. Ini yang beliau ungkap ini tentang biografi, tarjamah. Tarjamah juga anunya ya. Tarjamah kan biografi ya. Tarjamah kemana terjemahkan? Tarjamah ke biografi ulama tafsir dari sahabat dan tabi'in. Ini al-mushtahiruna bitafsiri min as-sahabat. Ulama-ulama yang masyhur terkenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat. Perhatikan kata Syekh isyahra bitafsiri jama'atun min as-sahabat. Terkenal, masyhur dengan ilmu tafsir sekelompok dari para sahabat. Itu kan kita terjemahkan toh kadang ya fiilnya dulu baru fa'ilnya, fa'il dulu. Itu ya kita, kebiasaan kita dalam menerjemahkan. Tapi kalau bakunya dalam bahasa Indonesia selalu itu subjek, predikat, objek. Subjek, predikat, keterangan. SPO, SP. Paham ini? Ini kan kita posisi belajar ya, kita bukan posisi menerjemah ya. Paham ini? Kalau mau menerjemah betulan, nah itu harus berurut ya. Oke. Jadi sekelompok dari sahabat itu terkenal dengan ilmu tafsir. Ya, jadi sekelompok orang berarti banyak sahabat. Ya, dikenal, masyhur, terkenal dengan ilmu tafsir. Dzakara Suyuti minhum al-khulafa al-arba'ah. As-Suyuti menyebutkan di antara para sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsirnya adalah al-khulafa al-arba'ah, khalifah yang 4. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ya. Ini ulama tafsir, ahli tafsir semua ini ya, 4 orang. Illa hanya saja. Illa itu bisa kecuali. Illa kecuali bisa. Ini yang kita hafal asalnya. Illa itu istisna ya. Illa istisna. Kecuali. Illa yang kedua yang banyak juga. Illa adalah gabungan antara in dan la. Artinya apa? Jika tidak. Jika in la tidak. Digabung illa. Paham gini? Paham gini? Tadi illa kecuali. Ini illa yang kedua apa? In dan la. Tulis ki in dan la. In tambah la begitu. Jadinya illa. Artinya apa? Kecuali nah. Jika tidak. Illa yang ketiga ini. Hanya saja anna riwayata 'an thalathatil awwalin lam takun katsiratan. Hanya saja riwayat dari 3 orang yang pertama itu tidak banyak. Siapa 3 orang yang pertama? Kan 4 disebut. Oh iya, berapa disebut? Pertama? Bakar. Jawab pertama? Bakar. 2, 3, 4. Dia bilang
Syekh, riwayat dari 3 yang pertama tidak banyak. Siapa 3 pertama? Abu Bakar, Umar, Utsman. Ya, riwayat tafsir dari tiga khalifah ini, sahabat yang mulia ini tidak banyak dalam ilmu tafsir. Apa alasannya? Satu, linsyighalihim bil khilafah. Pertama, karena sibuknya mereka dengan urusan khilafah, urusan pemerintahan. Ya, namanya saya khalifah. Iya, banyak urusannya. Kita saja urus santri ada habis berasnya kita lagi paling habis, anunya uangnya habis kita lagi mati air kita lagi cari. Padahal cuma urusan santri. Ada yang naik matanya kita lagi dipanggil, ya. Naik matanya, ya. Ya, ke rumah sakit ada naik asam lambungnya kita lagi carikan obat dan seterusnya. Itu baru urus santri. Lalu bagaimana urus negara? Ya, baik. Ini yang pertama karena sibuknya mereka dengan jadi bukan tidak mau ya, jangan selalu berusaha sama sahabat. Ya, bukan mereka tidak mau dan sibuk, nama orang sibuk bagaimana? Ya, tersibukkan dengan khilafah. Yang kedua, wakilatil hajati ila nakli fi dzalik. Dan kurangnya kebutuhan dalam menukil tafsir dari mereka. Kok bisa Ustaz? Ini sahabat mulianya. Wah, kalau Umar Utsman itu orang besar semua. Apa alasannya? Kenapa dibilang kurang kebutuhan pada perkara itu? Karena likasratil alimina bitafsir. Karena itu waktu pada saat itu masih banyak sahabat yang ngerti, paham, ahli dalam tafsir. Masih banyak yang hidup. Ya, masih banyak yang hidup. Ya, apalagi Nabi baru wafat. Di masa Umar Nabi baru wafat. Berarti masih banyak sekali sahabat. Cuma karena terjadi perang Yamamah itu kan banyak sahabat yang meninggal juga, ahli Quran juga banyak. Nah, itu kan sudah kita lewati di sejarah penulisan Al-Quran. Nah, itu sudah banyak Quran sahabat. Ya, ahli Quran, ya, qurra'nya, ya. Paham ini? Padahal itu baru masa Abu Bakar, belum lagi Umar, Utsman. Semakin turun, ya semakin sedikit. Baik. Lanjut. Wa minal mustahirina bitafsiri minas sahabati aidan Abdullah bin Mas'ud wa Abdullah bin Abbas fal natarajjam li hayat wa minal musyahirina bitafsiri minas sahabati aidan, dan di antara orang-orang yang dikenal dengan ilmu tafsir dari kalangan para sahabat, ya, juga maksudnya di samping yang 4 tadi khulafa al-arba'ah, di antaranya juga adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Apa Arabnya Abdullah itu kenapa dibaca Abdul? Santri. Jumlah apa? Jumlah baru. Lihat dulu. Hah? Mubtada muakhar. Mana khabarnya? Min. Itu sudah diajari. Kalau ada min, ada jar majrur atau dzaraf di depan, liya setelahnya. Kalau setelahnya fi'il berarti jumlahnya fi'li aja, santai, biasa, aman. Kalau setelahnya isim maka berarti kode. Itu yang di depan adalah khabar muqaddam. Lillahil hamdu. Lillahi. Setelahnya alhamdu. Jar majrur di depan baru isim. Setelahnya ini kode. Indallahi azimun. Ya, indallahi. Ya. Azimun indallah. Ya. Paham ini walaupun ada kalimat sebelumnya. Baik. Atau misalnya indi kolamun misalnya, ya, terus logo ya. Indi kolamun. Apa itu jumlah apa? Jumlah fi'li? Nah, apa i'rabnya indi? Khabar muqaddam. Kalau kolamun mubtada akhar. Baik. Jadi di antaranya adalah Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Lanjut. Summa qala rahimahullah ta'ala fal natarajjam li hayati Ali bin Abi Thalib ma hadaini radhiyallahu anhum. Betul itu bacanya? Keliru. Apa yang betul? Fal nu tarjim. Fal nu tarjim. Lamnya situ lamul amr. Lamul amr sudah lewat di urusul lughah. Lamul amr itu asalnya di
Berpikir, nggak bisa kok ikut-ikut saya. Lamul amar asalnya disuruh di kasrah. Liyasmut au liyasmut, teman jazm. Asalnya kasrah. Kecuali kapan? Ketika dia didahului oleh 3 huruf. 1 waw, ya. 2 fa, 3 thumma. Wal yattawafu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan falyukrim jarahu falyukrim dhaifa. Fal, lain sama ya, fal nutarjim. Tsummal yaqdu tafathahum. Tsummal yaqdu. Surah Al-Hajj. Tafathahum wal yufu nudurahum. Ini. Jadi fal nutarjim kemari kita menyebutkan tarjamah biografi li hayati Ali bin Abi Thalib, ya, untuk kehidupan Ali bin Abi Thalib bersama hadaini, bersama 2 sahabat ini. Siapa itu 2 sahabat ini? Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berarti 3 sahabat, ya, mau disebutkan biografi ini. 1. Jadi paham bacanya ya? Fal nutarjim. 1 baca. Al-awwal Ali bin Abi Thalib. Huwa ibnu ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa zawju Fatimah radhiyallahu anhu wa anha wa awwalu man amana bihi min qurabatihi ishtahara bihadzal ismi wa kunyatuhu Abul Hasan wa Abu Turab. Baik. Ali yang pertama, sahabat yang terkenal dengan ilmu tafsirnya adalah Ali ibnu Abi Thalib. Itu kasih titik ya. Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu. Siapa Ali bin Abi Thalib? Huwa ibnu ammi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak laki-lakinya, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa pamannya Nabi? Amnya Abu Thalib. Abu Thalib itu dikatakan paman dari ayah. Kenapa? Abu Thalib saudara dengan bapaknya Nabi. Itu siapa bapaknya Nabi? Abdullah. Jadi Abdullah dan Abu Thalib saudara. Paham ini? Nah, Ali ini anaknya. Anak dari paman. Kalau bahasa Makassarnya apa? Sikali. Sepupu 1 kali. Ya, paham ini? Sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa zawju Fatimah radhiyallahu anhu anha. Dan juga di samping dia adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah zauj. Apa zauj ini? Suaminya Fatimah. Fatimah binti Rasulillah ya sallallahu alaihi wasallam. Dan juga suaminya Fatimah, putri Rasulullah radhiyallahu anhu anha. Semoga Allah meridhai Ali dan Fatimah. Bisa paham ini? Berarti si Ali ini nikah sama siapa? Kalau bahasa kita di Makassar ini, ponakannya. Ya. Ponakan sepupu. Paham ini? Dia nikah sama ponakan dari sepupu 1 kali. Boleh enggak? Sepupu saja boleh, apalagi anak. Ya. Atau terbalik ya? Ya. Jadi kita nikah sepupu boleh. Orang dulu biasa itu, orang sekarang gitu, lain-lain. Gayanya ya. Enggak mau kawin sepupu deh, ternyata buyutnya sepupu sekali. Iya banyak itu orang-orang dulu itu. Coba lihat silsilahmu ke atas. Itu sepupu ini kan. Jadi kamu, jadi bapakmu, jadi nenek. Orang sekarang zaman sepupuku itu. Yang lain mah. Ya, baik. Cukup dulu ya. Ini sudah datang kamera ini, sudah. Dan ini wa awwalu man amana bihi min qarabati. Ini adalah Ali adalah orang yang pertama beriman dari kerabat keluarga Nabi SAW. Ya, isyahra bihadzal ism. Ali dikenal dengan nama ini Ali. Wa kunyanya adalah Abul Hasan karena anak pertamanya adalah Hasan. Yang kedua wa Abu Turab. Abu Turab ini kunyah yang Nabi berikan. Kunyah dari Nabi, Abu Turab. Ya, Nabi pernah memanggil Ali dengan Abu Turab. Subhanahu wa ta'ala.